Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bertemu kembali bersama saya Edi Umade Sukartiko SPDB, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Bali. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antara materi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Selama saya mempelajari modul 1.4, saya menarik kesimpulan peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat terwujud ketika menjalankan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan restitusi. Disiplin positif merupakan suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga merupakan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Saat seorang guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Nah, di sini saya jelaskan ada dua motivasi, yaitu eksternal dan internal. Yang eksternal biasanya dilakukan oleh murid untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang sangat diharapkan, guru dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol terdiri dari penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menjadi posisi manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Guru sangat berperan di dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan keyakinan kelas biasanya berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Penerapan restitusi biasanya dilakukan oleh seorang guru yang berperan sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Diharapkan tindakan guru itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan modul sebelumnya adalah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman
aman, dan berpihak kepada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut dapat diserap dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Saya menyadari posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai teman dan pemantau. Seharusnya posisi kontrol itu saya lakukan sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang bermain bola saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa sangat termotivasi untuk menerapkan budaya positif di dalam kelas ataupun sekolah demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Berbeda dengan posisi teman dan pemantau yang menghakimi murid secara sepihak. Saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Ketika murid membuat kesalahan, saya hanya menasihatinya agar tidak mengulanginya lagi dan membuat mereka merasa bersalah. Jika hal itu berulang, saya akan melaporkannya ke wali beserta guru BK. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Sekian pemaparan dari saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.